Halo semuanya, selamat datang di tutorial BuildX. Ini adalah video keempat dan kali ini kita akan membahas menu setup, yaitu tahap awal yang wajib diselesaikan sebelum menggunakan fitur-fitur BuildX lainnya. Menu setup berfungsi untuk mengatur data dasar dan konfigurasi awal sistem, agar seluruh modul di BuildX dapat berjalan dengan rapi, terstruktur, dan saling terhubung. Untuk memulainya, klik menu setup di sidebar sebelah kiri. Di dalamnya terdapat beberapa pengaturan utama yang akan mempengaruhi alur penggunaan BuildX secara keseluruhan. Pertama, menu staff. Menu ini digunakan untuk mengelola data karyawan atau tim yang akan menggunakan sistem. Dengan pengaturan staff sejak awal, setiap aktivitas di BuildX bisa dikelola dengan lebih terorganisir. Selanjutnya, menu customer yang berfungsi untuk menyimpan dan mengelola data pelanggan. Data ini nantinya akan terhubung dengan proyek, transaksi, dan dokumen lainnya. Berikutnya, menu support yang digunakan untuk mengatur sistem tiket bantuan. Di dalamnya terdapat pengaturan seperti department untuk pembagian tim, predefined replies untuk template jawaban cepat, tiket priority dan tiket status untuk memantau urgency dan progress tiket, service untuk jenis layanan, serta spam filter untuk menyaring tiket yang tidak relevan. Kemudian ada menu leads yang digunakan untuk mengelola data calon pelanggan sebelum dikonversi menjadi customer. Dengan pengaturan leads yang rapi, proses penjualan dapat dipantau sejak tahap awal. Selanjutnya kita masuk ke menu finance. Menu ini digunakan untuk pengaturan dasar keuangan seperti take rates, currencies, payment mode, dan expense categories. Pengaturan di sini akan mempengaruhi seluruh proses transaksi di BuildX. Berikutnya terdapat menu estimate request yang digunakan untuk mengelola permintaan estimasi dari customer sebelum masuk ke tahap penawaran atau project. Selanjutnya kita ke menu setting untuk pengaturan company information. Bagian ini sangat penting karena data yang kita isi akan otomatis digunakan pada dokumen seperti invoice, estimate, dan pembayaran. Pertama, isi company name dengan nama resmi perusahaan, kemudian masuk ke address, diikuti city dan state sesuai alamat perusahaan. Selanjutnya isi country code, misalnya ID untuk Indonesia, dan zip code sesuai kode pos. Setelah itu, scroll ke bagian bawah dan isi phone dengan nomor kontak aktif perusahaan. Jika perusahaan memiliki nomor pajak, masukkan pada kolom VAT number. Kolom ini bersifat opsional, namun disarankan untuk diisi agar informasi pada invoice lebih lengkap. Di bagian paling bawah terdapat Company Information Format. Pengaturan ini untuk menentukan bagaimana informasi perusahaan ditampilkan di dokumen resmi. Setelah seluruh data diisi dan pastikan benar, klik Save Setting untuk menyimpan pengaturan. Pastikan pengaturan berhasil tersimpan sebelum melanjutkan ke modul berikutnya. BuildX siap digunakan untuk mendukung operasional secara menyeluruh. Di video selanjutnya, kita akan membahas modul berikutnya. Terima kasih and see you next video.